Sesungguhnya poin penting dan titik lemah terbesar dari teori evolusi by natural selection atau oleh seleksi alam itu sesungguhnya adalah pada kebetulannya itu. Karena sesungguhnya tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Manusia ini juga mengalami proses itu. Tidak ada jeder langsung sebentuk manusia. Meskipun Allah itu bisa saja melakukan apapun, tetapi seperti yang sudah kita bahas di cangkir tasawuf, ya, takdir Allah itu melalui sunatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di program Islam Futuristik hari ini. Kita masuk ke episode yang ke-19. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang fenomena kehidupan yang muncul di planet istimewa, yaitu planet bumi yang menjadi panggung drama kehidupan kita bersama ini. Kita sudah melakukan kajiannya sejak episode-episode yang lalu, di mana kita sudah membahas tentang dua hal secara umum. Yang pertama adalah fakta fosil-fosil, ya, munculnya kehidupan di planet bumi ini. Kemudian yang kedua, di episode yang lalu kita lanjutkan dengan munculnya teori-teori untuk memahami tentang proses munculnya kehidupan itu yang kemudian berevolusi, berkembang terus menuju kehidupan yang lebih kompleks, peradaban manusia modern yang sekarang kita bersama ada di dalamnya ini. Sahabat sekalian, maka kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan yang ada di dalam forum kita. Bagaimana sesungguhnya teori evolusi dalam sudut pandang agama? Ya, yang disebut sebagai teori evolusi yang mengkaitkan peran Tuhan di dalamnya, ya, disebut sebagai godly evolution. Evolusi yang mengkaitkan peran Tuhan di dalamnya. Oke, sahabat sekalian, kalau kita melihat fenomena di sekitar kita, realitas di sekitar kita, maka kita menemukan sebuah pola yang ini tidak bisa dibantah oleh siapapun, ya, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, karena ini realitas, bahwa perkembangan sesuatu yang kompleks itu ternyata berasal dari sesuatu yang lebih sederhana. Jadi seiring perjalanan waktu, sesuatu yang kompleks itu ternyata kalau ditarik mundur ke belakang, maka sesungguhnya dia berasal dari sesuatu yang lebih sederhana. Tidak ada yang tiba-tiba jeder itu muncul langsung kompleks gitu ya. Yang ada adalah dia disebabkan oleh sesuatu yang lebih sederhana sebelumnya, sesuatu yang lebih sederhana sebelumnya, dan seterusnya sampai yang paling sederhana di masa lalu. Itu bisa kita lihat pada benda mati maupun makhluk hidup. Ya, contoh konkretnya misalnya jagat raya. Ini kan suatu fenomena atau realitas yang sangat kompleks. Demikian luasnya miliaran tahun cahaya, kemudian isinya triliunan benda langit dengan segala macam, ya, peristiwa yang ada di dalamnya sangat kompleks. Sehingga dipelajari oleh para ilmuwan pun sekarang ini diperkirakan baru diketahui sekitar 5%-nya saja dari realitas jagat raya. Bahkan mungkin lebih kecil dari itu, ya.
Tetapi fenomenanya adalah atau kenyataannya adalah jagat raya ini ternyata sedang mengembang, dan kalau ditarik ke masa lalu secara waktu, maka dia akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan kemudian berada di satu titik yang namanya subkosmos. Cikal bakal alam semesta yang sangat kompleks ini ternyata berasal dari suatu entitas, realitas yang sederhana yang disebut sebagai subkosmos. Di mana bagi para ilmuwan yang sekuler itu dianggap sebagai cikal bakal jagat raya, ya. Dan di dalam Al-Quran pun yang bagi kita yang mengikuti teori penciptaan, maka itu juga diceritakan oleh Al-Quran sebagai langit dan bumi yang dulunya padu. Ya, jadi kita belum bicara teori tapi bicara fakta bahwa sesuatu yang kompleks itu kalau ditarik mundur ke masa lalu itu akan menjadi semakin sederhana. Ya, satu jagat raya. Yang kedua, tentang benda-benda, unsur-unsur persenyawaan dan benda-benda yang ada di jagat raya ini, ya, unsurnya itu ada lebih dari 100 macam yang kemudian berkombinasi membentuk persenyawaan-persenyawaan. Nah, ini kalau kita tarik ke belakang, persenyawaan ya kemudian menjadi unsur-unsur yang kompleks dalam arti unsur berat yang isi intinya dan elektronnya jumlahnya banyak, itu kalau ditarik ke belakang itu mengarah kepada sangat sederhana satu unsur yang namanya hidrogen. Jagat raya di awal usianya dulu, sesaat sesudah penciptaan, itu didominasi oleh unsur yang sangat sederhana. Bahkan sebelum unsur itu adalah partikel-partikel subatomik, dan sebelum itu adalah lautan energi. Tetapi kalau kita melihatnya sebagai perkembangan unsur atau benda-benda, maka benda unsur yang paling sederhana itu adalah atom hidrogen, di mana isinya atom hidrogen itu cuma satu proton dan dikelilingi oleh satu elektron. Kemudian berkembang isinya menjadi 2, elektronnya menjadi 2 yang disebut sebagai helium. Berkembang lagi menjadi 3, menjadi litium, berkembang menjadi 4, menjadi berilium, dan seterusnya. Nanti nitrogen itu 7, oksigen 8, emas itu isinya 79, merkuri isinya 80, dan seterusnya dan seterusnya. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah keanekaragaman benda di jagat raya ini kalau kita tarik ke masa lalu ternyata itu sangat sederhana. Hanya terdiri dari satu, ya intinya satu proton dikelilingi oleh satu elektron yang disebut sebagai hidrogen. Nah, ini kemudian berubah menjadi lebih banyak, dan lebih kompleks. 2. Yang ketiga, tentang makhluk hidup itu juga sama. Seluruh perkembangan makhluk hidup ini kalau kita lihat, maka berasal dari pola yang semacam itu. Dari derajat yang sederhana menjadi berderajat lebih kompleks. Misalnya pohon, gitu ya, pohon mangga. Itu tidak ada jeder langsung jadi pohon mangga banyak buahnya dan seterusnya, nggak ada. Dia berasal dari pohon mangga yang lebih kecil, kalau ditarik lagi menjadi bibit yang baru tumbuh, kalau ditarik lagi ke belakang menjadi biji pohon mangga, ya, dan seterusnya. Jadi tanam-tanaman, pepohonan itu juga muncul dari sebuah proses dari sederhana menjadi kompleks. Binatang sama. Binatang ada yang melalui perkawinan misalnya, kemudian bertelur, ya seperti ayam, kemudian menetas, kemudian jadi anak ayam, kemudian jadi ayam dan seterusnya. Atau binatang-binatang yang melahirkan yang tidak melewati telur, sama saja. Termasuk manusia. Manusia ini juga mengalami proses itu. Tidak ada jeder langsung sebentuk manusia. Meskipun Allah itu bisa saja melakukan apapun, tetapi seperti yang sudah kita bahas di cangkir tasawuf, ya, takdir Allah itu melalui sunatullah. Jadi ada sunatullahnya di situ.
seluruh kejadian itu mengikuti sunatullah, aturan main hukum alam yang itu ditetapkan oleh Allah sendiri, di mana sunatullah itu tidak berubah sampai kapanpun, mulai dari dulu sampai nanti sampai hari kiamat, ya sunatullah itu akan tetap berjalan seperti itu. Nah, manusia itu sama, berasal dari satu sel. Sel telur dibuahi oleh sel spermatozoa menjadi satu sel, ya, gabungan sel telur dan spermatozoa itu kemudian membelah menjadi 2, menjadi 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya, membentuk kepala, membentuk tangan, membentuk kaki dan seterusnya, menjadi semakin kompleks. Yang kalau sudah jadi manusia seperti kita ini, setiap kilogram tubuh kita itu terdiri kira-kira dari 1 triliun sel. Maka tubuh saya misalnya 75 kg itu terdiri dari atau tersusun dari 75 triliun sel yang sangat kompleks dan berbeda-beda fungsinya. Ada 200 jenis fungsi atau sel yang berbeda. Nah, kompleksitas yang seperti ini ternyata muncul dari yang semakin sederhana dan sangat sederhana di ujungnya. Oke, sahabat sekalian, saya cuma ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa fakta realitas ciptaan Allah, ya, jagat raya dengan segala isinya, benda mati maupun makhluk hidup, sesungguhnya mengalami proses bertingkat dari yang sederhana menjadi semakin kompleks. Nah, kemudian perbedaannya adalah ketika diformulasikan menjadi sebuah teori, ingin dijelaskan. Orang-orang atau para ilmuwan yang sekuler, yang tidak bertuhan, ya, atau memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan, dia ingin mengatakan bahwa proses ini adalah proses alamiah, ya, yang kemudian mereka dalam teori evolusinya itu menyebutnya, ini ekstrimnya langsung lompat ke sana, itu adalah pengaruh dari mekanisme alam sepenuhnya tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya. Sebaliknya, para ilmuwan atau orang-orang yang beragama yang mengakui keberadaan dan kekuasaan Tuhan mengatakan nggak bisa. Ini ada dikarenakan ada yang menciptakan. Jadi, untuk fakta yang sama, ternyata dengan sudut pandang yang berbeda itu menghasilkan teori yang berbeda. Oke, tentang teori evolusi yang terkait dengan seleksi alam, saya kira sudah banyak yang memahami itu dan kemudian sebagiannya sudah kita bahas di episode yang lalu. Maka pada episode kali ini saya ingin mencoba menambahkan bagaimana sudut pandang ketuhanan dalam mempersepsi realitas evolusi ini. Artinya bahwa realitas jagat raya termasuk makhluk hidup yang ada di planet bumi ini sesungguhnya muncul secara bertahap dengan memanfaatkan makhluk-makhluk di generasi yang sebelumnya sehingga menjadi lebih kompleks dan lebih kompleks. Nah, bagaimana sudut pandang agama dikaitkan dengan sains ini? Apakah memungkinkan sesungguhnya kehidupan yang kompleks ini muncul secara kebetulan? Jadi poin penting dari seleksi alam itu sesungguhnya adalah by accident, ya. Jadi kebetulan, acak, random. Random itu artinya ya tidak ada yang mengontrol kemana, pokoknya dengan sendirinya kemudian menjadi seperti yang sekarang ada ini. Nah, sesungguhnya poin penting dan titik lemah terbesar dari teori evolusi by natural selection atau oleh seleksi alam itu sesungguhnya adalah pada kebetulannya itu. Karena sesungguhnya tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Setiap peristiwa itu selalu dimulai oleh penyebab sebelumnya. Tidak ada peristiwa itu yang tiba-tiba muncul terjadi dengan sendirinya. Nggak ada. Jadi sesuatu peristiwa yang terjadi sekarang itu pasti didahului oleh yang sebelumnya, didahului oleh sebelumnya, dan seterusnya. Ya, itu satu. Yang kedua yang menarik, ternyata kalau kita melihat drama kehidupan di planet bumi ini memiliki arah. Jadi arahnya bukan acak. Arahnya itu kalau kita lihat, ya,
Dari planet bumi yang mati, kemudian muncul kehidupan. Kehidupan yang sangat sederhana, belum ada kecerdasan, belum ada peradaban ya. Makhluk yang sangat sederhana, satu sel ya, yang sudah kita bahas di episode yang lalu, yang muncul kira-kira 3,5 miliar tahun yang lalu. Tapi menariknya kemudian satu sel ini membelah dan memiliki arah. Arahnya apa? Arahnya adalah membentuk makhluk yang berderajat lebih tinggi. Kalau acak maka itu nggak karu-karuan, larinya kemana arahnya proses kehidupan ini. Tapi ini kalau kita lihat ini punya arah dari yang sederhana, yang tidak berkecerdasan kompleks ya, kecuali kecerdasan seluler. Kemudian dia bisa membelah dan mengarah kemudian menjadi manusia yang kompleksnya seperti ini. Ada kepalanya, di mana di dalam kepalanya ada otak, di mana otak itu isinya 100 miliar sel saraf yang Masya Allah kompleksitasnya. Kapan-kapan kita kaji itu dari sisi neuroscience, bagaimana kecanggihan otak kita itu, yang itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ya, koordinasinya otak dengan sistem saraf dalam tubuh kita, bekerja sama dengan jantung, dengan paru, dengan pencernaan, dengan otot, dengan tulang, dengan segala macam. Itu kalau acak itu nggak jadi manusia. Ya, jadi sebetulnya poin pentingnya ada di sini, bahwa ketika kita melihat ini dalam skala yang panjang, kita melihat ini ada arahnya, ada tujuannya. Nah, kalau secara teknis kemudian kita mencoba mengulik ya lebih detail, maka sesungguhnya perbedaan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, spesies satu dengan spesies yang lain, itu ada di mana? Ternyata bukan di bentuk badannya saja poinnya itu. Karena badan itu dikendalikan oleh ada sesuatu yang ada di tingkat seluler, yaitu yang disebut sebagai genetika, ya, gen kita. Disinilah justru poin pentingnya, dan kalau kita kemudian mencoba melihat ke dalamnya, kita akan tahu bahwa ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Sahabat sekalian, sebagaimana yang terjadi pada benda mati, ya, tadi saya katakan bahwa perbedaan antara unsur satu dengan unsur lain yang lebih kompleks itu adalah pada inti atomnya. Kalau inti atomnya itu isinya cuma satu proton, di luarnya satu elektron, maka dia disebut sebagai hidrogen. Kalau kemudian dia isinya menjadi 2, menjadi helium. Isinya 3, menjadi litium. Isinya 4, berilium. Gitu ya, dan seterusnya, semakin banyak. Itu yang membedakan. Nah, ini saja itu sudah menarik ya untuk dianalisis atau dikaji. Karena ternyata ini memiliki arah nanti. Ketika hidrogen hanya sendirian, ya dia tidak bisa membentuk persenyawaan benda-benda langit atau benda-benda apapun ya. Tetapi ketika nanti ada oksigen, kemudian hidrogen bertemu dengan oksigen, ini akan membentuk yang namanya H2O atau air. Nah, ini menjadi semakin kompleks. Jadi ada tujuannya kenapa dibentuk atau diciptakan hidrogen dan kemudian diciptakan oksigen, supaya nanti terciptalah air, dan air itu kemudian menjadi syarat, prasyarat munculnya kehidupan di berbagai benda langit ya, yang mungkin di sana ada dabah yang pernah kita bahas itu, atau khususnya di planet bumi yang dikirimi oleh Allah dari luar angkasa air itu, sehingga di planet bumi ini muncul proses kehidupan yang sedemikian kompleks itu. Itu di benda mati. Kalau di makhluk hidup, maka poin pentingnya itu pengendalinya, agen perubahannya itu ada di inti sel. Ya, kalau di benda mati ada di inti atomnya, begitu inti atomnya berubah, maka berubahlah benda ini. Apalagi kombinasi-kombinasinya itu semakin kompleks. Nah, pada benda atau makhluk hidup, itu poin pentingnya agen perubahannya ada di dalam inti sel. Di dalam inti sel itu ada yang disebut sebagai gen. Ya, di sana ada kode-kode genetika yang sangat canggih. Di mana kode-kode genetika ini membentuk perintah-perintah. Isinya kode itu diperkirakan sekitar 3 miliar kode-kode. Kode itu ibaratnya huruf ya.
Kalau kita mau menulis surat atau membuat cerita, mengarang, ya, maka kita menyusun huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G, 26 huruf itu kita kombinasikan sehingga memiliki makna. Nah, kalau kita melihat ke dalam inti sel itu, maka kita akan melihat di sana ada kode-kode genetika yang sangat canggih yang mengendalikan terjadinya proses perbedaan dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Bahkan di dalam makhluk yang sama terdapat perbedaan-perbedaan ya. 8 miliar manusia ini tidak ada yang sama. Itu pengendalinya ada di dalam inti sel itu, di dalam genetika itu. Di sana ada kode-kode yang jumlahnya sekitar 3 miliar kode genetika. Setara atau analoginya kalau kita seperti mau menulis, ya, mengarang, membuat buku misalnya, maka kita menyusun huruf dengan huruf sehingga memiliki makna menjadi sebuah kata. Kata disusun dengan kata menjadi kalimat, menjadi paragraf, menjadi cerita, menjadi bab, menjadi buku. Nah, buku itu kemudian dengan membaca buku itu kita menjadi tahu seluruh isi dari apa yang ingin disampaikan oleh si pengarang buku itu. Sama dengan makhluk hidup, ternyata buku itu ada di dalam inti sel itu yang disebut sebagai genom. Jadi seluruh karakter seorang manusia atau makhluk hidup itu ditentukan ceritanya di dalam inti sel yang disebut sebagai genom itu. Genom itu berisi bab, ya, namanya kromosom. Ada 23 kromosom yang membentuk bab-bab di sana. Ada yang berisi tentang penentuan jenis kelamin, itu ada dalam satu kromosom tersendiri. Ada yang menentukan sifatnya, ada dalam satu kromosom tersendiri, ya. Ada 23 bab. Nah, 23 bab itu kemudian setiap kromosomnya dibagi lagi menjadi cerita-cerita yang disebut sebagai genetika. Nah, gen itu adalah cerita-cerita yang bisa atau menjadi pembentuk sifat dari seorang manusia atau makhluk hidup. Misalnya, matanya biru, nah itu ditentukan oleh genetika itu. Ditentukan oleh gen itu. Kulitnya kuning atau hitam, rambutnya keriting, hidungnya mancung, dan seterusnya, itu ditentukan oleh gen. Nah, gen ini kemudian di breakdown lagi menjadi paragraf-paragraf, ya. Kalau ini cerita, maka dibagi lagi menjadi paragraf-paragraf yang disebut sebagai akson. Paragraf itu isinya adalah susunan kata-kata yang disebut sebagai kodon. Nah, kodon itu tersusun dari huruf-huruf yang disebut sebagai basa. Nah, basa itu adalah molekul, ya, yang paling sederhana terdiri dari ACGT, adenin, sitosin, guanin, dan timin, ya. 4 huruf yang kemudian bisa disusun menjadi kode-kode yang bermakna. Jadi kalau ditarik dari bawah ke atas, maka dari kode-kode itu muncullah perintah-perintah dalam bentuk kata yang bermakna. Kemudian kata itu susun menjadi paragraf yang lebih bermakna luas lagi. Paragraf disusun lagi menjadi gen, di mana gen itu kemudian membentuk sifat-sifat dari makhluk hidup itu. Dan gen itu kemudian membentuk kromosom, ya, dalam pengelompokan gen yang lebih besar dalam 23 bab. Dan kemudian membentuk sebuah cerita besar. Saudara-saudara sekalian, sahabat sekalian, betapa kompleksnya sesungguhnya proses munculnya kehidupan itu. Spesifikasinya luar biasa rumitnya, sangat rumit kalau Anda mempelajari tentang teori genetika ini. Perubahan kata itu akan menyebabkan perubahan sifat. Jadi perbedaan dari seorang manusia dengan manusia lainnya, apalagi manusia dengan binatang, apalagi dengan tumbuhan, segala macam makhluk hidup yang berbeda-beda, itu sesungguhnya ditentukan oleh isi dari inti sel itu, yaitu kode-kode genetika itu. Kalau Anda mempelajari di sini, ini tidak bisa kebetulan. Keterlaluan kalau ada orang yang mengatakan bahwa susunan yang sangat kompleks dan berkecerdasan
dan memiliki kompleksitas yang tertata sedemikian canggihnya itu adalah sebuah kebetulan. Ya, bagi orang-orang yang memiliki kepekaan dan memiliki keterbukaan di dalam berpikir, tidak anti terhadap Tuhan, maka dia pasti akan terkagum-kagum bahwa semua ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Karena kombinasinya terlalu banyak, terlalu kecil kemungkinannya itu untuk terjadi sebagai sebuah kebetulan. Ya, jadi ini kalau mau dibahas secara teknis akan menjadi sangat panjang, tetapi saya ambil poin-poinnya saja. Bahwa memang makhluk itu kalau kita lihat ya, makhluk hidup dari masa lalu ke masa sekarang itu muncul dari derajat yang rendah, satu sel, kemudian muncul perintah-perintah itu tadi ya, sehingga membelah dia, ada yang membentuk 2 sel, ada yang semakin kompleks sel-selnya, dan sampai ke bentuk kehidupan yang berderajat lebih tinggi atau semakin tinggi, dan paling tinggi itu adalah manusia di planet bumi ini. Maka kita melihat ada sebuah proses yang menuju kepada sesuatu tujuan tertentu, bukan tanpa arah, bukan acak, bukan random, melainkan semua ini dipersiapkan untuk memunculkan peradaban di muka bumi, yaitu peradaban manusia modern. Nah, sahabat sekalian, maka kalau kita meninjau ke dalam Al-Quran, kita melihat itu bertaburan ayat-ayat yang mengatakan bahwa semua kejadian ini tidak ada yang sia-sia. Ya. Misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan main-main atau tanpa tujuan. Ayat ini sangat jelas menggambarkan bahwa baik langit dan bumi, benda mati, ataupun segala peristiwa yang ada di dalamnya termasuk makhluk hidup, itu diciptakan Allah dengan tujuan tertentu, bukan cuma main-main, acak yang tidak ada arahnya, yang sia-sia belaka, tidak. Dan kita melihat realitas kehidupan ini ternyata memang memiliki arah, memiliki tujuan, bukan random. Ya. Kalau ada ahli statistik yang menghitung kemungkinan munculnya kehidupan secara random, itu dia pasti akan menemukan kemungkinannya itu sangat kecil. Nah, kemungkinan sangat kecil bolehlah dikatakan terjadi sekali. Tapi kalau kemudian kedua kalinya itu kebetulan lagi, ketiga kalinya kebetulan lagi, dan ribuan, jutaan, triliunan kali itu kebetulan kebetulan, wah itu kemudian menjadi sebuah ketidakmungkinan, ya. Sehingga kesimpulan dari seluruh proses dan realitas yang ada ini mau tidak mau akan mengarahkan kita kepada satu kefahaman bahwa semua itu memang diciptakan oleh Allah. Meskipun secara bertingkat, ya. Tidak ada yang sia-sia di jagat raya ini. Dan itu diceritakan lagi di berbagai ayat. Misalnya salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat 190-191. Di mana Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring, dan mereka bertafakur memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan kemudian berkata, ya Tuhan kami, tidak sia-sia segala yang Engkau ciptakan ini, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Poin pentingnya adalah seorang yang menggunakan akalnya ulul albab, dia akan mencapai satu kesimpulan bahwa segala sesuatu ini tidak sia-sia, alias memiliki tujuan tertentu.
Bagi siapa? Memang bagi ulul albab. Ulul albab itu bukan cuma orang yang bertafakur, tapi juga bertazakur. Nah, poin pentingnya memang di situ. Para ilmuwan sekuler itu bertafakur, tapi tidak bertazakur. Nah, para ilmuwan yang beragama, dalam konteks ini seperti yang digambarkan oleh Al-Quran, ya, seorang muslim, maka selain bertafakur, dia memasang radarnya untuk merasakan bahwa sesungguhnya seluruh proses ini ternyata memang ada yang mengendalikannya, ada yang menghendakinya, ada yang menjalankan, dan ada yang menata itu sehingga memiliki proses yang begitu canggih dan kemudian tertata dan kemudian menuju kepada tujuan tertentu sebagai desain penciptaan dari jagat raya dengan segala isinya. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini untuk memberikan gambaran ya sudut pandang agamis, sudut pandang dari Al-Quran tentang jagat raya dan segala isinya, khususnya makhluk hidup yang terjadi atau muncul di muka bumi ini, bahwa semua itu tidak kebetulan, melainkan mengikuti sunatullah dengan tujuan tertentu. Di mana tujuan tertentu itu Allah telah meletakkannya di dalam desain penciptaan yang diberikan kepada setiap makhluknya. Mudah-mudahan sedikit yang saya gambarkan ini memberikan kepahaman kepada kita bahwa seluruh realitas yang ada di jagat raya ini berasal dari yang sederhana menuju yang kompleks by design oleh Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.